Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jamal Abu Rizal, saya dari kelas 4D. Di sini saya akan membuat video micro teaching yang dimana pembahasan kali ini adalah tentang Al-Quran dan hadis, yang dimana Al-Quran ini dan hadis ini adalah salah satu salah satu pedoman kita sebagai umat muslim. Dan langsung saja saya di sini akan mempraktekkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana adik-adik, kabarnya semua sehat? Alhamdulillah. Di pagi hari ini kita akan membahas tentang Al-Quran dan hadis. Sebelumnya adik-adik semua udah tahu kan apa itu Al-Quran. Dan Al-Quran ini adalah salah satu kitab yang dimana diturunkan oleh Allah ke Nabi Muhammad dan disebarluaskan secara mutawatir. Dan adik-adik perlu tahu apa itu mutawatir. Mutawatir ini adalah seorang ke seseorang, jadi nyebar gitu, jadi sifatnya nyebar. Kalau bahasa kerennya itu face to face adik-adik. Nah, jadi adik-adik ini tidak aneh lagi, maksudnya tidak bosan-bosan mendengar apa itu Al-Quran, yang dimana Al-Quran ini adalah lafaz Allah yang diturunkan langsung kepada Nabi Muhammad. Dan kemudian sama Nabi Muhammad ini diansurkan kepada umat muslim secara mutawatir. Nah, kemudian adik-adik itu harus paham yang dimana lafaz-lafaz ataupun ayat-ayat, kita itu sebagai umat muslim wajib mengetahuinya. Salah satu langkah awal ketika adik-adik ingin membaca salah satu kitab suci Al-Quran ini, itu adik-adik pasti langkah awal itu membaca Iqra, yang dimana Iqra ini adalah salah satu tahap pertama agar adik-adik ini tahu bahwa lafaz-lafaz Al-Quran itu adalah di Iqra yang pertama, itu tahap pertama ya. Jadi adik-adik itu boleh adik-adik langsung membaca Al-Quran, tetapi lebih baiknya adik-adik itu harus ke tahap pertama, yang dimana kalian mengetahui Iqra gitu kan, kemudian juz amma, kemudian baru Al-Quran. Agar apa? Agar mudah gitu prosesnya. Karena saya sendiri mengalami bahwasanya belajar agar mudah mengetahui Al-Quran, teman-teman harus melewati tahap-tahap, yang dimana tahap pertama yaitu membaca Iqra, kemudian juz amma, kemudian baru Al-Quran, agar mudah memahaminya tentang Al-Quran, entah itu artinya, entah itu lafaznya. Nah, apa sih tujuan dari pembelajaran Al-Quran ini? Jadi gini adik-adik, tujuannya kita sebagai umat muslim agar tahu bahwa peraturan-peraturan itu ada semua di Al-Quran. Tidak peraturan-peraturan saja, larangan-larangan, kemudian perbuatan apa yang harus menurut Allah itu baik, itu diterangkan semua di dalam Al-Quran. Jikalau adik-adik tahu bahwasanya di kitab suci Al-Quran ini sangat banyak pembahasannya, kenapa umat muslim diwajibkan untuk mengkaji atau memahami ataupun membacanya. Nah, jadi itu kita sebagai umat muslim wajib mempunyai pondasi, yang dimana salah satu Al-Quran ini adalah salah satu materi yang sangat, bukan materi jatuhnya, ibaratnya ya pondasi lah gitulah ya. Jadi adik-adik harus tahu bahwa Al-Quran inilah salah satu kitab suci Al-Quran yang dimana diturunkan langsung oleh Allah kepada Nabi Muhammad, dan kemudian sama Nabi Muhammad disebar secara mutawatir ataupun secara beransur. Kemudian hadis. Nah, Al-Quran dan hadis ini nggak beda jauh ya adik-adik. Jadi adik-adik ketika berbuat sesuatu itu kalau bisa menyurupi dengan hadis, yang dimana
adik-adik tidak aneh lagi misalkan mendengar apa ya, salah satu contoh hadis, yaitu kayak tentang kebersihan ataupun tentang larangan-larangan Allah yang dimana dilewatkan dengan hadis. Kemudian Al-Quran dan hadis ini sangatlah berkesinambungan, yang dimana adik-adik harus memahaminya gitu. Al-Quran dan hadis ini sangat penting, yang dimana Al-Quran dan hadis ini adalah sebagai pondasi kalian. Kemudian tujuannya apa sih memahami Al-Quran dan hadis? Jadi agar kita tahu bahwasanya apa yang harus kita jauhi dan apa yang harus kita dekati. Kemudian ada evaluasi pembelajaran PAI, yang dimana evaluasi ini sangat penting. Kalian juga harus paham apa itu evaluasi, yang dimana evaluasi ini adalah ketika kita membuat salah satu kegiatan, yang dimana kegiatan ini harus ada evaluasi. Kenapa demikian? Karena kita sebagai individual itu tidak terlihat maksudnya saling mengevaluasi, yang dimana evaluasi ini adalah salah satu penilaian di dalam suatu agenda. Jadi gitu, adik-adik harus memahami evaluasi ini. Ketika kalian nanti sekolah menengah ataupun sekolah kuliah, itu pasti tahu apa yang namanya evaluasi. Kemudian balik lagi ke pembahasan awal, yang dimana Al-Quran hadis itu kan salah satu kitab suci Allah, dan hadis ini itu teman-teman sangat banyak hadis, beribu-ribu, beratusan ribu. Jikalau teman-teman ingin mencari hadis tentang kebersihan atau tentang keimanan, itu ada semua. Jadi harus kalian ketahui bahwasanya. Nah, jadi itu ya intinya. Pada intinya Al-Quran itu adalah salah satu pedoman suci Al-Quran, yang dimana diturunkan langsung oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian diturunkan kepada Nabi Muhammad secara mutawatir. Kemudian hadis juga salah satu fondasi yang tadi saya bilang. Jadi teman-teman harus mengetahui apa larangan-larangan Allah, apa yang harus kita jalani, lebih jelas ibadah gitu kan. Teman-teman juga harus tahu itu praktek-praktek kayak praktek-praktek ibadah ataupun praktek-praktek sholat ataupun hal yang lainnya gitu kan. Jadi kita itu harus memahami semua proses-proses yang kita ingin lampaui, kemudian kita akan bisa gitu. Mungkin dari pembahasan dari awal sampai sekarang mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.